Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Hadirin teman-temanku malaikat dan hadirin jamaah tasbih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur kimara jalurifum Allah taala. Nasabari pamahsenan ya fafinya man nabupa sehingga sampai detik ini nalemo fi adisinga fum Allah taala. Nalengi kesempatan fum Allah taala. Dan dua nikmat ini kebanyakan manusia lalai di dalam. Ya. Kemudian daripada itu nikmat yang paling mahal Bapak Ibu, ya. Ya nalengi fungallahu ta'ala, itu yang ada tersimpan di hati kita, yang disebutkan nikmatul iman wal Islam. Ya narafafinya mabupa kami nama soli ifunai. Jadi mari kita menjaga nikmat itu atau iman kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat nania wa fasalama masalah risala biran Bapak Ibu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memagi-magi salawat nawala imati Nabi dengan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Pak, khususnya untuk jamaah tasbih dan segenap pengurus masjid. Saya sangat merasa bahagia dan terhormat bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Jadi hadirin, kedudukan daripada ilmu Pak itu sangat tinggi dalam syariat kita. Sehingga maka dari Nabi tak gangkanan Nabi tak maka dari lala hadisan Bapak Ibu, talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Saking pentingnya ilmu itu. Kenapa hukumnya wajib Bapak Ibu sekalian? Bagaimana kita mau menjadi suami yang baik misalnya? Narikode hagafat disangar dilalan. Tidak ada landasan ilmu. Bagaimana kita mau menjadi istri yang taat, yang membahagiakan suami, yang setia kepada suami? Apa engkau tahu itu makai viral Bu? Yang itu kasus Inara Rusdi Bu. Ya, aja tasa Bu tahu ya Pak buka FB, saya sudah sering buka FB Bu. Nah, jadi bagaimana kita mau menjadikan istri kita solehah jika tidak didasari dengan ilmu? Mafakotoru Bu Pak. Bagaimana kita mau mendapatkan anak yang soleh dan solehah jika tidak dengan ilmu dan puncaknya Bapak Ibu? Ya. Bagaimana kita mau selamat kelak di akhirat Allah? Nariko degah gafat disangan, khusus gafat disangan agama. Maka kita sering mendengarkan ungkapan Bapak Ibu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi Allah. Jadi nareka meloki salama lino di akhirat maka harus dengan ilmu. Dan inilah yang Masya Allah yang menjadikan jamaah tasbih ini atau safari tasbih ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nasabak lele ke masigi Pak talakan ifat disangan mamuare nasabari rafat disangan salama kiridino lebih pamati ri akhiratna fungallahu taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wabil khusus pengurus masjid yang sangat saya hormati. Di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu di surah Ar-Rahman maka dia fungallahu taala kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas bumi ini pasti akan musnah kata Allah. Tidak ada yang abadi.
Kemudian ditegaskan di ayat yang lain dengan redaksi kata awal yang sama. Maka dia sifai mafhumallahu ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya. Semua akan kembali kepada Allah. Narik ketuamu pasti narasa kaya sengi amat ya. Tapi yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu di surah Al-Isra maka dia Allah Ta'ala kullu ulaika kana anhu mas'uda. Nariko isangi bahwa tidak ada yang abadi, pasti nadumpa kiasangi amatian. Maka yang menjadi pertanyaan ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ganna ni gairo boko tamawari ifasifulu sabalu takap kiasangi amatian. Dan inilah yang mesti kita tingkatkan ya. Ajana ya nalino miwawa turlino isafa ya. Jadi silahkan kita yang mencari dunia secukupnya. Kemudian kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang mubarakah ini Bapak, yang ingin saya angkat menjadi ya, nasihat untuk saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Engkau saya lihat desakna Nabi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maripan yang kali hadisan insyaallah Bapak Ibu ya. Maka dia Nabi tak irtanim ya. Khamsan qabla khamsin ya. Jadi maka dia Nabi tak jagalah atau manfaatkanlah sebaik mungkin 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara ya. Maka dia ulama hadis ibu Pak narik ko ijaga ya nasangin Nabi ta ifigo ya nasangin Nabi ta insyaallah kita mulia di dunia lebih-lebih kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. Nomor 7 maka dia Nabi ta igtanim syababaka qabla haramika wa sihhataka qabla saqamika wa ginaka qabla faqrika wa faragaka qabla syaghlika wa hayataka qabla mautika atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari ya, kita kaji satu persatu. Nomor 1 Bu Pak, maka dia Nabi ta igtanim syababaka qabla haramika. Ya, paki gune nasan Nabi ta riwattu malolota sebelum riwattu matowatta. Allah ya. Tapi yang saya lihat di sini Bu Pak ya, banyak ya umur 17 tahun tapi ibalik. Ya Allah. Taib. Jadi saya lompat sedikit Bapak Ibu. Jika kita membaca tarikhul Islam Bapak Ibu sekalian, buku-buku tentang sejarah Islam, hampir semua kejayaan Islam itu berada di tangan para pemuda. Ya. Contoh, misal penaklukan Konstantinopel. Ya. Nah, ada itu perang dahsyat dulu Bu Pak. Namanya perang salib. Yaitu ditaklukkan oleh kerajaan Ottoman atau kerajaan Utsmani yang dipimpin oleh sultan yang sangat muda Muhammad Al-Fatih. Ya Allah, ya. Anak muda Bapak Ibu. Atau misal ketika ya angka sedih sahabatna Nabi tak manitunna Nabi tak Masya Allah ya keluarga natopa Nabi tak namanya Sayyidina Ali bin Abu Thalib ya dia dibakar wajah diberikan gelar sebagai kiblat ilmu Bapak Ibu ya. Nama lolomo bariwatir. Begitupun di masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, puncaknya Bapak Ibu, kita pernah mendengarkan statement seperti ini, maka dari presiden pertama Republik Indonesia, lengak 10 kalolo, maka saya akan guncangkan dunia Allah. Apa yang saya ingin tegaskan Bapak Ibu? Pentingnya kita memperhatikan generasi kita ya. Ya kok idi mana moja insya Allah selamat mana nih matu Pak Bu. Tapi hero kasih generasi kita yang masih jauh dari masjid ya. Mabela mau favoли agama ya. Tamani waktu sumpah jangin kamu pimagolo di sana kalau pengandi cami rapang dan seterusnya dan sebagainya. Ya kok di mana mau insya Allah. Nah, jadi muncul pertanyaan, bagaimana untuk menghadirkan generasi yang terbaik Bapak Ibu? Ya nara itu ya patahami ya wijata ke pesantren Ibu Pak. Masih masuk ke sana. Ya. Apa ya makeke Ibu Pak ya tabe napa mana je dandu, saya tidak sebutkan nama Bupati, itu aja je, bosi-bosi dan sebagainya dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan seperti ini. Janganlah kita terlalu condong kepada dunia hadirin. Aja mau itu tali wali wala tadi. Nasabah isalahi Bapak Ibu sekalian. Aga jero dandu Bapak. Dosa tomi na pitaki. Ya kopita ni Mariawa baju na yase. Ilo yase ero yawe. Itu na pakatannya inapita bawang malasa dulu. Jadi saya ingin tegaskan hadirin ya,
Jika di masa muda Pak, kita ditekankan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih pamati kaki nareko riwat tutuata. Ya. Jadi ya jangan sampai ketika kita sudah di masa tua hadirin ya mau bela mau boleh agama misalnya mabutu mau baca Quran malabin nafung Allah taala kita masih angkuh ya masih ada hasad iri dan sebagainya dan seterusnya. Jadi yang pertama kata Rasulullah alaihi wassalam Bapak Ibu iftanin syababaka qabla haramika batuan nerohat desa ibu Pak ijagaiwi makasing waktu tak iya. Jadi ini persoalan waktu. Jadi perhatikan cara menafsirkannya. Jadi persoalan waktu. Nariko malolo ki esuru ki masompa ko fungala ta'ala. Nariko lattu niri waktu toa tak bila di pa ipamigay sompata. Lori fungallahu ta'ala. Itu maknanya. Bayangkan Bapak Ibu. Allah bersumpah 6 kali terkait dengan waktu di dalam Al-Quran. Misal pertama wal asr demi masa atau demi waktu yang silih berganti. Misal yang kedua wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kemudian di ayat yang lain bersumpah demi waktu fajar wal fajri. Kemudian di ayat yang lain apa ni lima ni? Apa ni 5 wad duha demi waktu duha. Kemudian di surah At-Takwir yang ke-6 maka dia firman taala was subhi idza tanaffas Allah. Aga batuan ya Allah taala Bu Pak masom panasabari waktu seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita hai orang-orang yang saya berikan umur, orang-orang yang saya berikan kesempatan untuk hidup di duniaku kata Allah, pakasini watutta pakigune watutta untuk beribadah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maknanya. Jadi jangan sampai ya masuki dia pada nasubu masuni lo safadino ia fana lesu nariko tagaban langsung bawa mimatinro demi Allah hadir. Ya tu warang parangi purana patantu je pungala ta'ala. Namo maga cate tak sampai mapak komitonir. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Jodoh sudah ditetapkan oleh Allah. Kematian telah ditetapkan oleh Allah. Tapi yang belum jelas sampai hari ini hadirin. Apakah sudah cukup bekal-bekal akhirat yang kita kumpulkan sebelum maut datang menjemput kita. Jadi kita renungkan. Bukan ke maka di Andre Guru tak ya, bukan di sidendre. Narikong kamu pa mata so, ang kamu pa angin lino, nalengi umuru fung Allah Ta'ala, kapesa ilan realem, sebelum narekik ko fung Allah Ta'ala. Jadi ini yang mesti kita tingkatkan hati. Kita cek Bapak Ibu, sagan egan na ilimata, ipake sapay riwana fung Allah Ta'ala. Sagan egan na ilapa lilata bu tabe, ifake masikiri, baca ko ramalapin na fung Allah Ta'ala, berkata yang lemah lembut, tidak menyakiti hati orang lain, dan sebagainya dan seterusnya. Dan berapa banyaklah harta yang kita genggam sampai detik ini yang kita gunakan bersedekah ya, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi makasih narekai kapesa ya deta serekwam mangisalama kimati ya sorimondina atau ya so arekengan fungallahu taala. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, maka dasi nabi ta irutanin wasihhataka qabla ya saqamika ifakigunai waktu adisingata ya sebelum nalengi ujian malasa fungala ta'ala. Jadi perhatikan Bu Pak cara memahaminya. Jadi area sengilasa penyakit itu dari Allah. Jadi cara menafsirkan hadis ini pergunakanlah masa sehatmu sebelum Allah memberikan ujian sakit ya. Nah selama dia fungala ta'ala ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya, tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi begitu cara memahami hadis ini. Jadi hadirin yaro yang sange nikma adisi ngabupa maka de fandri tata salasai di nikma lopona fungala ta'ala. Bagaimana kita mau sampai di masjid ini bupa dari kode gaga nikma hadisi kan ya. Saya mustahil sampai di masjid ini narik kode kasih nalenga hadisi fungala ta'ala sampai detik ini sehingga saya bisa berdiri Bapak Ibu ya. Bagaimana kita mau membaca Al-Quran dengan baik Bapak? Narekodek nalengi nikmat pak kita matata fungala ta'ala. Dan bagaimana kita mau membacanya jika tidak Allah berikan kenikmatan di saat ini untuk berucap atau berkata atau membaca. Jadi nikmat kesehatan ini sangat mahal hati. Jadi nareko nalengi fungallahu ta'ala yang naronangi wasa Bapak matika iya. Nasabah makade pandrita tak dinga matika iya salama
niga macapa ia macilakan. Jadi dinarik ko na lemon pipakulia fung Allah Ta'ala. Nalingi ada singa fung Allah Ta'ala. Itu isyarat Bapak Ibu. Agar kita menggunakannya untuk memperbanyak ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Engkau sedih kisah Pak, ini nyata, Masya Allah. Dia tahu, matoa dikasih Bapak Ibu. Dia sudah sepuh. Dia memiliki 4 anak Bapak Ibu. 4 anak, Masya Allah. Sudah semua sukses Bapak Ibu. Dia angkat pura mana Tony Boting, ya, kemana anak-anak. Setiap anaknya memiliki pabrik masing-masing. Hadirin Allah kasih baga, ya, sukses semua anak-anak. Bahkan orang tua ini yang sudah sepuh, Pak, kamatoje, ya, maka matoje ke waramparana. Banyak pabriknya, investasinya di mana-mana. Tapi ketika dia ditanya, Bu, ya, apa yang keluar dari lisannya? Ya, waktu dia berbincang-bincang. Kata orang ini, Bu, nasangila pun tahu, ya Allah, ya, maka dia andaikan saya bisa berdoa hari ini, kemudian Allah langsung membalasnya atau mengabulkannya, melo kak kasih puang adi singang supaya makanja ibadahku sujud lori alita Allah. Dia minta kesehatan Bapak Ibu. Tapi waktu telah berlalu, ya. Jadi mari, ya, jangan sampai penyesalan seperti itu. Ya sogi lopo, ya nariko dito na to sogi mabela toni pole pungala ta'ala panyato ni misal tabe apa to ni kalepana awe itu dosa minafiqau ya tu billah. Jadi mari hadirin, ya. Jadi yang kedua ini, ya, nikmat kesehatan ini kita gunakan sebaik mungkin. Yang jamaah safari ini Masya Allah Bapak Ibu, ya. Aga nasa nabi taman salah patarikan yaltami sufi'a ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dekat ataupun jauh untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surga kelak. Bayangkan jamaah tasbih dari Rapang, Pak. Ya, kemudian sampai ke Masjid. Ya, insya Allah jamaah tasbih yang pertama kali nanti masuk ke surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada nak kabela Bapak Ibu. Jadi macawi matek ke bawah. Jadi dari kau ke macawi bolanu kau sigi nasa ditoni bang. Dia mau panamilo matek kami. Milo niaga kasih. Ya kemakade guru tak Ustaz Muhammad Adi. Disamelo ya, ya lucu-lucu kalau beliau itu. Disamelo ni aga tama faktore nang kalinga bangi macawi pula, ya itu galau, dia mau panamelo mak gereja. Allah doakan supaya mereka datang. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dasi nabi ta igtanim jina ka qabla faqrika. Ya, pakigune waram paratta nasan nabita sebelum datang masa kita tidak memiliki apa-apa hadir. Ya, jadi itu parang Ibu, Pak, tadi saya sampaikan di Masjid Al-Fitrah. Tadi saya pengajian di sana, bahkan pengajian Pak. Ya engka saya dia koronange Ibu, ya Masya Allah. Maka dari saya juga Ustaz mau ke masjid ya maka daka. Nah iya matu. Nah iya cara melo pala tukang iya mau matu ke masjid jadi tutupan do cerita matu. Iya engka ni kapa ketemu Ibu. Iya tutupan do cerita ya Pak pun tentang kalingan nange. Masya Allah. Taib. Jadi roh hakikatna waram parang Ibu, Pak, Masya Allah, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahada kumul maut. Jadi fungsinya roh waram parang pakai ma infak. Infak itu terbagi 2 Bapak Ibu. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Ya sang infak wajib ya naronang ya sang nafkah ya suami kepada keluarganya dan sebagainya. Sedangkan infak sunnah ya naronang mas sedekah ya ada kota amal kita maksudkan ya harta kita atau materi kita. Jadi waram parang infak itu sampai riwana Allah Ta'ala. Bukan untuk berlomba-lomba ya memperlihatkan apa yang kita miliki lah. Digangguan. Ya, bayangkan Bu, Pak, orang yang di Sumatera itu, yang bencana itu Bapak Ibu, engkau bola maka lopo ya, tiba-tiba datang air besar, selesai. Narik komedi pengalataan, tak ada yang bisa menghalanginya. Ya oto-oto sodia ya, terbengkalai. Bahkan banyak mobil-mobil ya, kemudian ada mayat di dalamnya kasihan Bapak Ibu. Allah, betuan na aga ya, narik komelo ni fungala ta'ala mahal ya sangi papinya mawaramparan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Jadi mumpung ketika Allah nalengi waram paralak topaki guna lalu kasih. Nasabah makade fandri tata bupa narik kotanya idi salewi waram faratta salai. Itu sudah sunnatullah. Jika bukan kita yang meninggalkan harta itu yang akan meninggalkan kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian,
Azab bagi orang yang sombong dengan hartanya, yang hanya mengumpulkan hartanya, menampilkan hartanya tanpa digunakan untuk menolong agama Allah. Mereka lanjutan ayat itu Bapak Ibu, mereka akan berteriak kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Rabbi, palai suka nasa kolina ya Rabbi. Nilo na masadaka ya Rabbi. Dek na welo matampo na sabak warang para ya Rabbi. Nilo na pake tulungi agama na fung Allah Ta'ala ya. Ini penyesalan tinggal penyesalan. Ya. Jadi kembali saya tegaskan hadirin. Jadi warang para yang kasih. Ya, isyarat dari Allah, ujian dari Allah. Dari kona lengi fung Allah Ta'ala ya ipaki guna kasih ipaki guna. Serekwa mengidik na mancaji ya balik tak matir ya sorry mondin na fung Allah Ta'ala tapi mancaji ya amal jariyah atau bahasa hadisnya sodakatun jariyah. Ya. Jadi maka deh kata nasihat na guru tak buka pimpinan pondok DDI ya, Darul Dakwah Al-Irsyad ya, Bapak Profesor Dr. Haji Farid Wajadi LC MA ya kalau tidak salah. Masya Allah agak nasab beliau lupa tanranna tomaca nasabak waramparang. Perhatikan buka apa polisi tanranna tomaca nasabak waramparang sebelum mati engkau wakafan ya. Jadi tanda orang yang cerdas dengan nikmat harta kata beliau sebelum dia wafat ada wakaf. Nah sabak mage bupa ya wakafi akan selalu mengalirkan pahala kepada kita ya. Namun sek di misalnya wesi to bangun ke pondok tahfiz atau di pesantren ya. Insyaallah atau kita punya banyak mobil kasih untuk satu pelayanan umat untuk ambulans dan sebagainya. Jadi harus dimanfaatkan. Jadi maka dia berutara ya Profesor Dr. Farid Wajadi ya, tomaca nasabak warampara sebelum mati engkau wakafana ya. Jadi saya ingin berpesan di atas mimbar yang mulia ini ya, yang diberikan harta yang berlebih kepada Allah dari Allah ya. Mari kita tolong agama kita, mari kita tolong agama ini, mari kita tolong umat ini agar insya Allah marwah Islam itu tinggi dan insya Allah kita menjadi sebagaimana sabda Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya pada orang lain. Kemudian hadirin masih ada 20 menit. Oh, jadi ya, jadi rayasangi orang parah. Jadi seperti itu hakikatnya Bapak Ibu. Jadi ipake maka segala rifung Allah Ta'ala. Ipake tulung ibadi bolata. Ipake ditulung keluarga ta. Ipake fasikola agami bijak-bijakta dan sebagainya dan seterusnya. Kebaikan-kebaikan agar insya Allah harta itu ya, bisa bermanfaat kepada kita. Jadi hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat Bu Pak, maka desina bitta iltanin ya faragaka qabla syadlika ifaktibune riwatu ya lapata atau di waktu luang kita sebelum datang kita ya sibuk atau waktu yang sempit. Allah makoni rolayita makeke Bu Pak, Masya Allah ya, makoni rolayita banyak sekali orang yang terlalu hebat dalam mengejar dunia ya, luar biasa investasinya di mana-mana. Saya sering sampaikan begini Bu Pak, kita nih tahu ya, padahal dia beriman kepada Allah. Ketika dalam perkara mencari dunia, Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, misal dia berbisnis, dia cari tempat bisnis yang terbaik, ya, marketingnya yang terbaik, bahkan ilmunya sampai ke luar negeri, hanya dalam perkara mencari dunia. Tapi ketika isuri mak baca Quran, jadi setengah baca, ya, nama capi, nama janggo, apalagi kok kiap foto nih, ya. Dia ini sepasilang yang kena yasan ha, kena yasan kho, agho, ya, ha, a, ha, Masya Allah. Jadi harus bisa dibedakan. Kenapa ketika perkara dunia ilmunya begitu hebat, tapi ketika perkara akhirat yang menjadi patokan kita selamat di kemudian hari, kita juga tidak begitu hebat. Nah sabah mage bupa, engkau tuh hadisna Nabi tak makada la sholata liman yaqra di Fatihal kitab. Dek nasah sumpah jata nareka dek ibacangi surah Al-Fatihah rilalan iya. Salah satu ada yang pernah saya dengarkan, masyaallah, beliau itu lulusan Kairo. Dia mengatakan begini, kesalahan membaca Al-Quran itu ada di buku tajwid. Ada dua, ada yang kesalahan yang tidak bisa lagi diterima, ada kesalahan yang masih diterima, al-jali, al-khafi kalau tidak salah, ya pembahasannya.
Dan termasuk orang yang tidak mampu menyempurnakan penyambutan huruf Al-Quran, itu adalah kesalahan berat. Ya. Jadi mampekko ni, mereka baca bamir surah Al-Fatihah apa masumpah berarti dia nasah sumpah jantan. Bayangkan ya. Bayangkan. Jadi wajar dari kemakka dewi Allah taala bilal Quran malaikat fawailul lil musallin. Engkau tahu masumpah aja tapi macilaka nasabung Allah taala. Salah satu sebabnya adalah ini. Masumpah aja Pak. Dia gagah fadis sangat ya. Ya. Jadi dia hanya menggugurkan kewajiban semata. Tanya pernah bacaan bagaimana ketika gerakan Bapak Ibu ya. Pak angka biasa cerita error ke maksud pajangnya Pak. Mungkin alirannya dia sama-sama berbeda, berbeda organisasi kapan. Sidap kape maksud panjang insyaallah. Ya, sit di Makkah limana silam fudo cidinna, sit di Makkah limana silam fu ya pundakna. Kemudian terjadilah pertengkaran setelah kata iya cocok ya kalah tu cidi. Tanya ko yolona ya pundakta. Maka datang ya ko yolona pundakna iya mi cocok yolona pundakta ne latu ko cidi. Padahal cocok mana muah. Iya. Jadi bayangkan ya ini gerakan salat ya. Misalnya bacaan iftitah ya ada berbagai macam. Misal di persyarikatan Muhammadiyah Bu, ya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya ila akhir doa atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, cukup sampai di situ. Saudara-saudara kami di ilmu Masya Allah banyak ada Allahu akbar kabira sampai sangat jauh. Engkau tahu wajjahtu wajhiya lilladzi, engkau tahu inni wajjahtu wajhiya lilladzi sampai akhir daripada doa. Jadi banyak. Ya, pada misalnya i'tidal sami'allahu ya i'tidal sami'allahu liman hamidah. Engkau baca Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Ba'du engkau tahu baca sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Masyaallah. Jadi para luna mak guru ki. Jadi saya kembali kepada ya, perkara membaca Al-Qur'an. Jadi mari ya Bapak Ibu ya, wija-wija tak kasih ya, pasti kalau agama lalu kasih. Masukkan ke pesantren, ya, masukkan ke pondok tahfiz agar mereka dibina di sana untuk mampu membaca Al-Qur'an dengan kaidah-kaidah tajwid yang baik dan benar. Ya itu investasi mahal Bapak Ibu. Oh tanya Ibu tabe Bu. Aja mau jawab jawab betul saat dibani jawab. Bagaimana perasaan tak Bu? Narik pemisahan ke anak darat atau kalorot. Dia bangun tengah malam, ya. Kemudian ambil air wudhu, umale lecen. Kemudian dia sholat sunat tahajud. Setelah dia sholat beberapa rakaat Bu, tadi teman-teman, dia kemudian berzikir. Setelah dia berzikir, dia mengangkat tangannya Bu. Salah satu doa yang ia bacakan, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nyama paisat. Dua mau pinang kawija-wija tak ngilat banget. Bagaimana ketika kita kembali kepada Allah? Jadi syaratnya dari kemelok yang kawija-wija tak mafakorobu patahami atau pondok tahfidz atau pondok agama ya, atau pesantren yang banyak belajar agama agar kita mendapatkan anak yang saleh dan salehah. Jadi hadirin teman-teman yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, maka desina kita iwtanim hayataka qabla mautika. Ya, paki gune tua-tua icinam kota sebelum takapoi amate yakta. Bayangkan Bapak Ibu. Tabe dece kata misalnya sangi amate. Saya punya guru di Rapang, ya, tiba-tiba malasa kemudian Pak Dr. Effendi Rashid, ya, guru saya di SMA 1. Saya punya juga guru di Endreka, ya, more-more dikasih menjana saat kemudian kembali kepada Allah. Apa yang saya ingin tegaskan hadirin? Jika kita terlalu rakus mengejar dunia ini, turulina mijema bin fasifun, atau kita ingin mendapatkan pujian manusia, sampai kapan? Ya, sampai kapan? Jadi mari kita perhatikan semua ini. Maka dari Pandita salah satu amalan hati ya, agar hati ini lembut dan mau taat kepada Allah, yakni zikrul maut. Ipamijay maringarang amate ahmad ya. Perbanyak mengingat kematian. Ya. Sampai kapan kita mau jauh dari Allah? Sampai kapan kita mau lalai beribadah, berzikir kepada Allah? Sampai kapan kita merasa bangga dengan apa yang kita punya? Apakah sampai maut datang menjemput kita? Kemudian kita mengatakan kepada Allah, ya Rabb, sudah.
Saya belum bersiap dengan ini. Jadi mari hadirin ya, maka depan ditata bu, maka depan ditata. Jadi saya ceramah itu bu, Pak dek nengkau kada iya maka daya. Saya hanya copy paste semua apa yang saya baca, apa yang saya hafal, apa yang saya dapatkan nasihat dari guru-guru saya, dan itu yang saya sampaikan kembali. Ya maka depan ditata itu lino ya, Masya Allah. Narik ke ilengi sidi melo ki dua. Ilengi dua melo kita mafakkom itu sifana di capan. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, itu ya sangeli fada narik ke tomadakka kemudian minggu tahsib bapak itu. Bagaimana kita mau bisa hilang dahaga? Tahsib ini masalah mialong. Ya, begitulah dunia. Apa yang ingin saya tegaskan mari hadirin ya. Kita bersungguh-sungguh untuk mencari kehidupan akhirat. Kita akan kembali kepada Allah. Bukankah tugas kita dicipta oleh Allah, maka dia Allah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ramemu hakikat na pancaji kita Allah Ta'ala. Untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak bekal akhirat, untuk menolong agama Allah, untuk berzikir kepada Allah. Itulah hakikat kita manusia dicipta oleh Allah. Ya ramino ya patamban serekwam mengisukui bate tak masum palori fung Allah Ta'ala. Jangan sampai dibalik. Kita mengejar kehidupan dunia, kemudian kita lupa dengan akhirat. Ya. Nasabah mati resori mondin nafung Allah Ta'ala bupa, engkau tahu gora ko fung Allah Ta'ala maka da Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun ya Allah lo kita dipacala ya Allah lo kita to melon amareng kadinga ya Allah melon atutui auraku ya Allah melon pasikula agami wijawijakku ya Allah melon pakigune waram penyesalan tinggal penyesalan. Apa kata la inna adzabi lasyadid. Rasakanlah azabku hari ini sebagaimana engkau sombong ketika engkau hidup di duniaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mari ya, hadirin ya, dikasih bapak guru bapak ibu, ini hanya menegaskan ya, makanya ini sifat ta'rufate wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi mari bersabar dalam saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi sebagai kesimpulan ya, daripada ya, nasihat yang singkat ini, jadi ya fasanna nabita faralwi ijaga ya ifigau lupa ya, sarikwamangi ya kita dimuliakan di dunia lebih-lebih kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita gunakan masa muda kita ya. Jika di masa muda kita diperintahkan untuk taat, maka lebih taatlah ketika kita sudah berada di masa tua. Kemudian yang kedua, mari kita gunakan kesehatan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sarikwamangi ero adisingata mancajiwi ye lala mati resori mondrina fung Allah Ta'ala nasaba ipake masumpa ku fung Allah Ta'ala Allah ridho agar kita masuk ke dalam syurga. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhulu fi wadkhulu insyaallah jamaah tasbih semua akan masuk surga amin ya rabbal alamin. Yang ketiga mari kata Rasulullah kita gunakan harta yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah, untuk mencari ridho Allah. Yang keempat, kita gunakan kesempatan sebaik mungkin yang Allah berikan untuk kembali beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, mari kita gunakan hidup yang singkat ini yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah sebaik mungkin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Jadi ini yang sempat saya sampaikan karena masih ada rangkaian acara, ya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.